Pelan-pelan aku membersihkan kamarnya, mengelap badannya, dan betapa hancurnya aku ketika melihat ada belatung hidup yang sedang menggerogoti kakinya. Suatu kali ia terbangun, ia bertanya padaku, Ros, ini beta di mana?" Tanyanya dengan logat timur yang menjadi ciri khasnya ketika berbicara. "Enggak, ini bukan beta pe kamar. Siapa pun kamar, warnanya putih semua." Hai semuanya, siapa nih di antara kalian yang deket banget sama nenek kalian? Kalian setuju gak sih kalau nenek itu sosok yang luar biasa banget? Kasih sayang nenek ke cucunya biasanya melebihi kasih sayang seorang ibu. Mungkin karena ketika dirinya masih menjadi seorang ibu, banyak hal yang belum bisa dia lakuin ke anaknya. Sehingga ketika mereka punya cucu, ia akan mencurahkan semua kasih sayangnya dan memanjakan cucunya. Malam ini, sebagai cerpen pengantar tidur kalian, aku mau bawain kisah nyata mengenai kasih sayang seorang nenek atau oma terhadap cucunya. Let's begin the story. Sosoknya yang tegas dan penyayang selalu membuatku kangen dan meneteskan air mata setiap kali aku mengingatnya. Ya, dia omahku, satu-satunya orang yang paling berharga di hidupku. Aku anak pertama dari 5 bersaudara yang memiliki masa kecil yang keras. Dari umur 7 tahun, aku harus mengurus adik-adikku, memasakkan makanan, mencuci baju mereka, karena ayahku sibuk bekerja dan ibuku sibuk dengan urusannya sendiri di luar. Belum lagi kakekku yang harus kubuatkan kopi setiap hari, serta menyiapkan kebutuhannya. Tak heran, aku tidak punya waktu untuk bermain dengan teman-teman sebayaku. Pagi itu kami kedatangan tamu. Ibuku bilang dia adalah tantenya. Ia tersenyum dan sesekali mengajak kami ngobrol, dan aku hanya menjawab seadanya karena aku tidak terlalu mengerti bahasa Indonesia. Saat kecil, aku berbicara bahasa Sunda. Maklumlah, kami tinggal di kampung dan aku jarang berinteraksi dengan orang luar. Aku tidak tahu bahwa tujuannya datang hari itu adalah untuk mengadopsi salah satu di antara kami. Suami Oma sudah meninggal, ia tinggal sebatang kara. Ia ingin memiliki anak angkat yang bisa ia rawat dan menemaninya di rumah. Ibuku pun tak keberatan karena kondisi ekonomi keluarga kami yang susah. Mungkin dengan berkurangnya satu anak akan mengurangi beban hidupnya. Dan ibu juga berharap aku bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setibanya di rumah Oma, semua menjadi asing. Keramaian yang selalu aku rasakan di rumah, tangis dan teriakan adik-adikku, atau suara kakek yang selalu memanggilku meminta ini itu, mendadak hilang. Yang ada hanya kesunyian dan hanya tinggal kami berdua di sana. Aku dan omahku. Kehidupanku berubah 180 derajat. Aku disiapkan susu setiap hari. Omahku selalu mengoleskan minyak ke kakiku untuk menghilangkan bekas-bekas luka di tubuhku. Aku mulai makan dengan teratur dan sesekali diberikan uang jajan. Meskipun ia sangat menyayangiku, namun cara didiknya keras, seperti kebanyakan orang tua zaman dahulu pada umumnya. Tapi aku tahu, ia memiliki hati yang lembut. Oma adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Semasa hidupnya, ia menghabiskan waktu untuk melayani di gereja. Berdoa dan baca firman adalah makanannya sehari-hari. Ya, begitulah gambaran singkat tentang masa kecilku hingga akhirnya aku mulai masuk SMA. Bertambahnya usia membuat fisiknya semakin lemah. Ia sudah mulai sering sakit-sakitan karena penyakit diabetes yang dideritanya. Sekolahku mulai terbengkalai karena aku selalu berat hati meninggalkan Oma seorang diri jika aku harus bersekolah. Namun, omahku juga tidak ingin aku lebih memprioritaskannya dibanding sekolahku. Sampai akhirnya, ia meminta aku untuk tinggal di panti jompo. Meskipun berat bagiku, namun itu adalah pilihan terbaik saat itu. Setiap hari libur aku menjenguknya di panti jompo dan ia tampak bahagia.
Ia menceritakan tentang aktivitasnya di sana dan selalu memberikanku banyak nasihat hidup seperti yang selalu ia lakukan dari dulu. Hingga suatu hari ketika aku datang menjenguknya, Ibu Panti menyambutku. "Ya ampun Ros, untung kamu datang. Oma dari kemarin sakit dan gak boleh ada seorang pun yang masuk ke kamarnya. Ibu bingung harus ngubungin kamu kemana." Ya, karena memang saat itu aku tidak punya handphone. Aku mulai khawatir dan segera menuju kamar Oma. Aku terkejut, ia hanya terbaring di tempat tidur dengan kotoran bercampur air seni di atas tempat tidurnya. Sekeras apapun petugas panti berusaha memaksa Oma untuk membersihkan kamarnya, Omahku melawannya dengan lebih keras lagi. Aku mengerti karena ia adalah seorang independent woman. Ia tidak mau menyusahkan orang, meskipun fisiknya sudah tidak memungkinkannya untuk melakukan semuanya sendiri. Bahkan untuk berdiri ke kamar mandi saja, ia sudah tidak mampu. Pelan-pelan aku membersihkan kamarnya, mengelap badannya, dan betapa hancurnya aku ketika melihat ada belatung hidup yang sedang menggerogoti kakinya. Aku tahu bahwa diabetes Oma sudah semakin parah, sehingga aku meminta izin pada Ibu Panti untuk menginap di situ selama beberapa hari ke depan. Tak sanggup rasanya harus meninggalkan Oma dalam keadaan seperti itu. Sesekali Oma bangun, namun beberapa saat ia tertidur lagi. Suatu kali ia terbangun, ia bertanya padaku, Ros, ini beta di mana?" Tanyanya dengan logat timur yang menjadi ciri khasnya ketika berbicara. "Ini Oma lagi kamar panti sama Ros," jawabku singkat. "Enggak, ini bukan beta pe kamar. Siapa pun kamar, warnanya putih semua," katanya sambil melihat sekeliling. Melihat Oma seperti itu, membuatku memiliki firasat tidak enak. Tak lama, Oma tertidur lagi. Aku berusaha menangkis perasaan tidak enakku, karena tak lama, Oma terbangun dan ia minta makan. Ia makan dengan lahapnya yang membuatku senang, karena aku pikir keadaan Oma sudah membaik. Karena sebelumnya untuk makan saja susah, namun siang itu ia tampak sangat menikmati makanannya. Tak kusangka setelah itu Oma menghembuskan nafas terakhirnya. Entah mengapa, saat itu aku tidak menangis sama sekali. Aku sibuk memandikan Oma, mengadakan kebaktian pemakaman, beserta pengurus dan penghuni panti. Aku merasa saat itu seperti Oma masih hidup. Setelah ibadah, Ibu Panti memberitahuku ada yang ingin bertemu denganku. Saat kutemui, ia seorang mahasiswi muda yang sering mengunjungi Omahku terkait dengan tugas skripsinya, di mana Omahku yang menjadi narasumbernya. Namun meskipun tugas skripsinya sudah selesai, mereka masih tetap menjalani hubungan baik. Katanya, Omahku memintanya datang di tanggal 9 Januari untuk mengikuti ibadah Natal di panti tempatnya tinggal. Siapa sangka hari itu menjadi pertemuan terakhirnya dengan Omahku. Sebulan setelah kematian Omahku, aku kembali ke panti dan meminta izin Ibu Panti untuk menginap semalam saja di kamar yang dulu Oma tempati. Kebetulan belum ada penghuni baru yang menempatinya. Baru saja aku membuka pintu kamar, air mata langsung membanjiri pipiku. "Oma, Ros datang." Namun tak ada lagi sosok itu yang selalu menyambutku dan menunggu kedatanganku. Aku membiarkan diriku menangis semalaman, mengingat memori-memori indahku bersamanya ketika ia masih hidup. Ia pernah berkata dan berdoa, ia tidak ingin aku melepasnya dengan tangisan jika ia harus berpulang ke rumah Bapa di surga. Mungkin itu kenapa aku tidak menangis di kala itu di depan tubuhnya yang sudah kaku. Tapi kali ini aja Oma, biarkan Ros menangis. Dalam keheningan, Ibu Panti mengetok pintu kamarku. Aku mengelap air mata dan membukakan pintu untuknya. Ia memberikan aku tas Oma yang masih tertinggal. Kubuka resleting di dalamnya, kulihat ada foto Omaku yang ia simpan di situ. Dan aku menemukan
Ada sapu tangan yang digumpalkan dan diikat seperti ada sesuatu di dalamnya. Ku buka dan isinya adalah segumpalan uang 100.000 senilai 2 juta rupiah. Oma, bahkan sampai sisa akhir hayatmu, engkau masih memikirkan aku. Malam itu aku menangis semalaman, ditemani deras hujan yang seakan mengerti perasaanku. Kehilangan terdalam adalah saat orang yang kita cintai udah gak ada lagi di sisi kita. Pasti berat sih untuk menjalani hidup seperti biasa. Pasti. Kalau kalian lagi di posisi itu, kalian boleh bersedih. Wajar aja. Karena kita semua cuma manusia biasa yang punya rasa sedih. Tapi jangan terlalu berlarut dalam kesedihan ya. Apalagi sampai ngerugiin diri kita sendiri. Orang datang dan pergi, semua ada masanya. Yang bisa kita lakuin, cuma ngelakuin yang terbaik yang kita bisa, supaya gak ada penyesalan nantinya. Udah jam segini. Tidur yuk, udah malam. Jaga kesehatan ya. Good night.